menak Menakjubkan. iya. Pertama itu bukan Atau biasa Iya. kos ke kampung budaya. Pandanganku tentang kampung Inggris selama ini dihasut gitu beneran. Terus aku ya aku nggak mau ke kampung Inggris, nanti aku lapar nggak ada yang kan katanya kampung Inggris di Pari. Nah aku kemarin PKL nih Tulungrejo itu ya, mana sih kampung Inggris itu mana? di rumah kan juga ada kos-kosan. Iya. Nah, pernah ada anak ngekos itu dari Maluku, Lombok, kebanyakan Maluku, Lombok sama Jakarta. Dihasut gitu beneran. Terus aku ya aku nggak mau ke kampung Inggris, nanti aku lapar nggak ada yang layani. Nah, pandanganku tentang kampung Inggris selama ini seperti itu. Langsung terjawab. Kan katanya kampung Inggris di Pari. Nah aku kemarin PKL nih Tulungrejo itu ya, mana sih kampung Inggris itu mana? Padahal kan sedikit. Di situ. Aduh. Emang hoax itu sangat menyeramkan ya. Oke, lanjut ya sama Mbak Bening. Santai aja ya. Saya lagi record video. Menurut Mbak Bening itu kan sejauh mana yang Mbak Bening tahu, kampung Inggris kan terkenal orang datang terus pulang, maksudnya orang berganti-ganti yang datang. Itu gimana menurut Mbak Bening? Maksudnya budaya yang datang itu gimana, orang Paris sendiri melihat hal itu? Itu juga masuk akulturasi budaya ya. Jadi akulturasi itu emang udah disetujui, dan itu juga nggak jadi masalah, nggak akan merubah budaya kita sebagai orang akamsi juga. Tapi kalau misalnya begini kan ada mungkin datang masing-masing kan beda budayanya itu yang datang. Bagi orang Paris sendiri itu gimana penerimaannya? Mungkin ada yang ngomongnya seperti ini, ada yang budaya seperti ini. Artinya Pare itu gimana membuka diri untuk orang-orang yang berpakai banyak jenis budaya. Iya sih, kalau aku sendiri di rumah kan juga ada kos-kosan. Iya. Nah, pernah ada anak ngekos itu dari Maluku, Lombok, kebanyakan Maluku, Lombok sama Jakarta. Nah, mereka itu kalau having conversation itu selain pakai Inggris ke para penjual atau bahkan ke kos itu, mereka pakai bahasa Indonesia kok, nggak pakai bahasa ibu mereka, soalnya kita biar sama-sama ngerti. Terus gini, nggak apa-apa ya teman-teman juga mau nanya nanti. Intinya tema diskusinya kita dia asli orang Tulungrejo. Kita ingin ngulik gimana sih Sebenarnya bahasa Inggris kampung Inggris itu gimana sih sebenarnya gitu. Oke, terus pertanyaannya begini. Yang Mbak tahu selama ini apa sih tujuannya orang-orang yang datang ke kampung Inggris? Apakah hanya pure untuk bahasa Inggris atau ada hal-hal spesifik yang memang mereka ingin capai di kampung Inggris yang Mbak tahu? Sebagian besar itu mereka ingin bisa ngomong Inggris secara cepat. Ada kan beberapa kursusan itu menawarkan fast training, kayak program 3 bulan, 6 bulan langsung bisa gitu. Tapi itu kembali ke kitanya sendiri, apakah kita bisa fokus selama pembelajaran. Kan kunci kita bisa bahasa asing itu kita tahu dulu vocabulary-nya, kita menguasai vocabulary-nya itu. Dari basicnya aja kita nggak ada, mungkin akan memakan waktu yang agak lebih. Siapa yang itu orang air? Oke, ada pertanyaan. Iya, kenapa Tulungrejo itu wonge ngawur-ngawur kalau naik sepeda ontel? Ontel itu ya. Jawab saja. Oh iya. Kayaknya nggak tahu. Kenapa kok apa itu anak-anak di kampung Inggris itu kalau naik sepeda sepeda ontel apa Goes lah. sepeda goes itu kok ngawur? Oke, yang Biasanya tiba-tiba nyebrang, nggak lihat kiri kanan kayak gitu. Kenapa kok budidaya gitu diteruskan sampai sekarang masih ada kayak gitu? yang pertama itu bukan budidaya ya kan. Anak kos ke kampung Inggris itu budaya. emang silih berganti. Dia cuma menetap 1 bulan, 3 bulan ganti anak baru datang. Mereka itu mungkin kurang
kurang bisa menyesuaikan karena biasanya pegang sepeda motor ya ada spion, ada lampu sen. Kalau mereka goes kan nggak ada spion, nggak ada lampu sen. Mungkin mau nengok juga mereka mager kan, kebanyakan anak-anak Pokoknya kota. Ya, saya selaku pengendara motor itu harus waspada. Kiri, kanan, belakang, depan itu harus lihat semua. Dan emang biaya untuk sewa goes itu jauh lebih murah ya daripada kendaraan bermotor. Apakah menurut Anda itu di sana sering terjadi kecelakaan? Sering banget. karena termasuk hal itu tadi ya, Anak goes masuk got, anak goes ditabrak anak goes. tabrak motor. Sering banget. Sini mas. Nah, Saya tidak ingin tertangkap kamera, itu mohon maaf. apa kalau di Pare sendiri itu terkenalnya emang kampung Inggris atau menurut Kak Bening sendiri itu, atau harusnya ada hal lain kayak yang harusnya mereka itu bukan kampung Inggris yang dikenal, maksudnya ada hal yang lain yang lebih wow gitu maksudnya apa? Kalau itu sih branding dari masyarakat emang udah kampung Inggris ya. Kalau buat sekarang yang udah saya katakan tadi jadi kampung bahasa, soalnya nggak cuma urusan bahasa Inggris aja yang di situ, ada Cina, Jepang, Korea, bahkan Arab, Turki juga ada. Emang udah jadi brandingnya kita sebagai kampung bahasa. Itu kampung Inggris sudah dari kapan? Yang pertama itu ada BEC, beliau itu lulusan Gontor, itu satu angkatan dengan almarhum kakak saya. Lama sekali, sejak ayah saya kuliah itu tahun 1980-an mungkin, itu beliau sudah pernah ke BEC. Itu kursusan yang pertama di sana. Iya, the first. Oke, tadi kembali di pertanyaan Uba tadi, jadi artinya memang hal branding Pare itu memang udah identik dengan kampung bahasa tadi ya bahasa Inggris. Jadi yang lain itu cenderung lebih menonjol yang bahasa itu ya. Iya, betul. Padahal kan banyak aspek lain yang potensial di Pare kan, tidak hanya bahasa saja. Cuma memang faktanya itu yang terbranding hari selama ini ya. Soalnya teman-temanku dari luar itu aku Bentar, aspek lain selain kampung bahasa itu yang teman-teman ketahui apa aja? nggak ada. Nggak ada Tapi kan? saya selama Saya tahunya pasar induk. nah Oh, pasar Indo. saya Itu pun juga bukan bukan. baru itu. Saya SD. Kalau saya sendiri yang Sudah lama yang juga, ada sekitar tahun 90-an itu. tahun 2000. 2010. Kalau saya sendiri kan selama Tahu saya di saya sini ya. loh, soalnya waktu tahun itu bangunannya baru. Kalau saya selama berapa bulan di sini ya, saya berpikir bahwa kampung kita tenggelam di dunia pertanian sebenarnya. Kita dikelilingi pertanian, bahkan di sela-sela rumah itu kan di wilayah kampung ada pertanian gitu. Maksudnya pertanian itu sangat masif dan tidak seperti misalnya ada daerah yang fokus bawang, fokus sayuran. Di sini nggak ada semua. Padi, kecuali tanaman jangka panjang ya. Padi ada, terus sampingnya tomat, sampingnya lagi timun, sayuran. Menurut saya itu yang identik yang saya lihat di Pare. Oh, kalau soal pertanian itu emang mayoritas pencarian dari masyarakat Kabupaten Kediri selain beternak, bertani, dan di wilayah kota mereka sebagai karyawan swasta. Nah, jadi kalau buat pertanian yang ada di Pare ini sebenarnya ada yang lebih mencolok, Ada lagi. ada yang menjadi sentra di wilayah Kediri. Gimana ini? Kalau yang dekat ada di Kebonrejo, di situ sentra durian cabe. Ya, habis itu di Gedang Sewu, ya di situ juga cabe. Mas juga. Di Artinya Gedang Sewu ada perhutani. Nah, di Pagu ada cabe juga. artinya yang saya lihat pun di sini tuh saya anggap sudah luar biasa, ternyata ada yang lebih konsen malah Soalnya lebih memang fokus ya. sudah mayoritas mata pencarian kita. Kalau di kandangan sendiri kan itu masih termasuk wilayah Kediri. Di situ itu paling banyak itu bertani, beternak, sama ini. Ayo pulang sepedanya. Oh malah tanaman jangka panjang ada. Ya. Jadi Pare ini
sebagian kecil dari Pidi. Wilayahnya nggak terlalu luas. Nah, Pare sendiri itu adalah kotanya kecamatan. Oke. Oh, kecamatan. Di kabupaten kan pasti ada pusat keramaiannya. Iya, iya. Nah, pusat keramaiannya itu terletak di Pare. Oh. Nah, terus lupa dong pertanyaan. Ya menurut saya ini kan biasanya kan petani itu kan yang saya heran ya. Petani itu kan banyak misalnya bahwa orang udah malas bertani, anak muda nggak tertarik. Tapi saya coba nyari lahan yang disewa di sini ya. Itu sulit banget. Artinya memang antusiasme petani itu menggarap lahan itu memang sangat tinggi sampai bahkan buat temukan lahan yang kosong. Oh, kalau di sini itu kebanyakan lahan karena sudah dapat branding kampung bahasa itu ya, kebanyakan lahan itu didedikasikan untuk disewakan menjadi kos-kosan atau lembaga khususan dengan harga yang Beralih fungsi ya dari lahan pertanian. Coba pertanyaan. Kayaknya kita perlu dengar bahasa Inggris. Iya. Oh iya, apakah menurut Kak Bening pari itu hal yang sangat Menakjubkan. Iya. Atau biasa-biasa? Iya, atau biasa-biasa saja. Soalnya aku sendiri tuh nggak terlalu ya, maksudnya aku sendiri sebagai orang Kandangan di luar pari itu ya biasa aja. Cuman bagi teman-temanku kayak aku kan kayak K-pop kita kan dari berbagai daerah gitu kan. Nah, kayak teman-temanku itu tahu kayak orang Riau, orang Jawa Barat, Bali itu mereka tahu pare dan mereka kayak wow, pare. Nah, mereka bahkan nggak tahu Kediri itu nggak tahu, tapi pare tahu. ya kayak orang luar nggak tahu kalau Bali itu Indonesia. Nah, kayak gitu. Nah, gimana Mbak? Menurut saya dari sudut pandang masing-masing ya, kalau untuk mencari mata pencarian di Pare ini memang sangat bagus, khususnya di kampung ini. Kita buka usaha itu ada kemungkinan besar sukses. Gampang, anak-anak muda dan skalanya kan banyak juga. Kalau bagi orang yang suka hidup di daerah yang tenang, yang nggak suka bising itu kurang bagus kalau tinggal di Pare. Artinya bagi Mbak itu Pare itu potensial ya? Iya, potensial untuk usaha. Karena sebelum di Pare saya tinggal di wilayah Gumul situ ya, SLG. Ya, saya sempat tinggal di situ selama 10 tahun sebelum pindah ke sini. Nah, itu untuk pendapatan memang jauh lebih besar ketika saya pindah ke sini. Kak Bening itu kah berniat atau Saya di rumah itu ya ada toko kelontong biasa. Nah, itu orang tua sudah memberikan manajemennya kepada saya dan adik saya buat dikelola dua anak ini. Kita terima sales, kita atur laba hari ini begitu. Kalau untuk toko kelontong sudah lebih dari cukup untuk bayar listrik, uang makan selama 1 bulan untuk 5 orang, cuma 6 orang sama nenek saya itu udah lebih dari cukup. Artinya memang sesuai yang dikatakan Mbak, dari potensinya ada ya. Iya. Mbak sendiri sudah menerapkan. Tapi kira-kira Mbak itu contoh misalnya, oke, Mbak itu sebuah peluang, tapi ada orang, contohnya saya orang luar, tapi saya juga ingin ada di wilayah ini. Itu gimana? Potensialnya sama atau ada tantangan-tantangan tertentu yang ada? Tergantung targetnya Anda itu mau bikin usaha atau yang lainnya. Kalau ingin buat usaha jangan lupa kita cari peluangnya dulu. Kebanyakan orang itu cari modalnya dulu, tapi dia nggak tahu arahnya kemana. Makanya kita cari peluang berdasarkan target pasar. Di sini banyak anak muda. Nah, bisnis yang akan kita bangun sesuai untuk anak muda itu apa aja? Contohnya kafe atau thrifting baju itu kan cocok. Kalau misal kita ada basic emang bikin jamu tradisional, itu
Nah, tapi target pasarnya anak muda kemungkinan besar targetnya ya Ah, peserta yang lagi belajar itu targetnya salah satunya. Kita kan anak muda usia belasan sampai 27 mungkin. Kemungkinan selera mereka sama semua lah. Oke, ini yang paling kita tunggu, kita pengen dengar bahasa Inggrisnya.